Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang pemimpin masa depan berdasarkan hasil wawancara kami bersama Kak Alvina selaku Ketua dari organisasi Saka Pariwisata Magelang. Perkenalkan, saya Bagas Aji Pamungkas dengan NPM 3115. Saya Firasul Alen dengan NPM 2420103081. Saya Bella Septiana Putri dengan NPM 3082. Saya Rama Maulia dengan NPM 3104. Saya Ika Jani Bening Pangastuti dengan NPM 3106. Saya Anissa Wulandari dengan NPM 3086. Saya Nurul Alifa dengan NPM 3116. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai pemimpin masa depan bersama salah satu narasumber, pemimpin Saka Pariwisata di Kota Magelang. Sebelum itu, saya Alifa dan rekan saya Bagas Aji Pamungkas. bersama narasumber kita yang cantik bersama Kak siapa, Mak? Kak Vina. Oke, Kak Vina. Sebelumnya boleh diceritain sedikit nggak sih Kak backgroundnya Kakak seperti apa? Halo teman-teman, ya ini tadi udah perkenalan. Jadi nama aku Vina, namanya Alvina Sululuki nama panjangnya. Terus sekarang masih jadi mahasiswa juga di Universitas Tidar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, kebetulan sekarang diamanai jadi ketua organisasi, salah satu organisasi di Kabupaten Magelang. Ya, tadi sesuai yang disebut itu Saka Pariwisata. Menurut Kak Vina itu kepemimpinan di Kota Magelang itu seperti apa sih sekarang? Oke, kalau berdasarkan dari analisa dan juga pengalaman yang sudah ada, jadi pemimpin yang ada di kabupaten yang ada di Kota Magelang terutama itu rata-rata sekarang didominasi oleh anak-anak muda juga ya. Jadi banyak kaum-kaum muda yang sudah punya kesadaran dan punya niat untuk menjadi seorang pemimpin, dan itu merupakan salah satu kebanggaan juga di mana untuk era sekarang ya, apalagi era digitalisasi, itu sangat penting untuk pemimpin-pemimpin muda ini nanti yang akan mengolah, akan menggebrak dunia untuk bisa lebih maju lagi, terutama di Indonesia, terutama juga di Kabupaten dan Kota Magelang. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, memengaruhi, ataupun mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kondisi kepemimpinan di Magelang saat ini. Kepemimpinan di Magelang saat ini menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dengan munculnya generasi baru atau anak muda yang memiliki kesadaran dan tekad yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi para pemimpin di Kota Magelang saat ini mungkin Pak Vina? Oke, jadi tantangan yang dihadapi untuk seorang pemimpin ya yang ada di Kabupaten dan Kota Magelang itu untuk bisa selalu adaptif sih sebenarnya. Nah itu kan satu hal yang cukup bisa dikatakan nggak mudah gitu. Karena kan semakin pesatnya teknologi, semakin pesatnya informasi juga, itu kita sebagai seorang pemimpin harus benar-benar tahu dan mengerti gitu apa yang dibutuhkan, apa yang seharusnya bisa kita lakukan seperti itu. Jadi seorang pemimpin juga harus terus belajar dan menggali dan terus menggali ilmu-ilmu yang ada di luar. Jadi nggak terfokus aja dengan kemampuan yang sudah dimiliki, tapi harus menggali juga kemampuan yang masih belum dimiliki. Ya baik, selanjutnya tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin yaitu harus tetap bisa adaptif dengan berkembangnya teknologi dan informasi. Kemudian menjadi seorang pemimpin itu harus tetap bisa mengerti dan memahami apa yang akan dilakukan dengan terus menggali potensi tanpa terfokus dengan potensi yang sudah dimiliki. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus terus belajar hal baru untuk mengembangkan atau menemukan potensi mereka dan kemudian mengimplementasikannya. Begitu. Tadi kan menurut Kak Vina itu pemimpin di Kota Magelang itu kebanyakan kan anak-anak muda ya, dan menjadi seorang pemimpin itu juga harus selalu menggali, belajar dari pemimpin-pemimpin yang lain untuk menjadi pemimpin yang ideal. Nah menurut Kak Vina sendiri, sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Oke, jadi sosok pemimpin yang ideal itu sosok pemimpin yang bisa adaptif, kreatif, dan inovatif, serta responsif juga, tapi juga tetap punya empati. Karena tanpa adanya empati untuk jadi seorang pemimpin itu akan cukup sulit, karena
sebagai seorang pemimpin pasti punya yang namanya anggota. Ya, jadi anggota pasti nanti harus diarahkan, harus dibimbing, dan karena perjalanan suatu organisasi itu nanti juga tergantung oleh pemimpinnya, kayak gitu. Pemimpin bisa dikatakan ideal apabila pemimpin memiliki sifat adaptif, kreatif, dan juga inovatif. Selain itu, pemimpin juga harus responsif dan juga memiliki empati, karena pemimpin mempunyai anggota yang harus diarahkan dan juga dibimbing. Selain itu, juga keberhasilan organisasi tergantung pada bagaimana cara pemimpin memimpin organisasinya. Kalau misalnya menurut Kak Vina itu karakter apa sih yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Oke, kalau soal karakter ya, menurut analisaku, jadi untuk jadi seorang pemimpin itu harus punya karakter yang mandiri, itu pasti ya, mandiri, terus juga punya prinsip, jadi harus tetap berpegang teguh dengan prinsipnya, tapi juga anti kritik. Bukan yang anti kritik, bukan yang anti kritik. Jadi tetap menerima kritik dari siapapun, terutama kritik-kritik yang membangun. Jadi jangan sampai menjadi seorang pemimpin itu yang tidak mau untuk dikritik, karena tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Jadi apalagi seorang pemimpin pasti punya banyak sisi kurangnya, maka dari itu sebagai seorang pemimpin pun pasti punya anggota yang nanti akan melengkapinya untuk berjalannya suatu organisasi. Untuk menjadi seorang pemimpin sangat penting untuk memiliki sikap mandiri dan prinsip yang kuat. Jadi tidak mudah goyah. Tapi selain itu juga pemimpin tidak boleh anti kritik. Jadi harus menerima masukan, apalagi masukan yang membangun. Selain itu pemimpin juga harus bersikap demokratis, yaitu mengajak anggotanya dalam terlibat sebuah keputusan. Seorang pemimpin juga harus peka dengan kondisi, situasi, dan juga kebutuhan yang sedang dihadapi. Nah, di era sekarang itu kan sosial, ekonomi, lingkungan itu kan sering mengalami perubahan nih. Nah, cara Kak Vina sendiri sebagai seorang pemimpin di wisata pariwisata itu seperti apa sih cara menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi? Oke. Untuk menghadapi perubahannya ya, harus tetap berpegang teguh dengan visi misi organisasi yang pasti. Jadi meskipun ada perubahan di lingkungan secara situasional kayak gitu, sebagai seorang pemimpin utamanya harus bisa tetap sejalan dengan visi misi yang sudah ada dari awal. Jangan sampai nanti sebagai seorang pemimpin itu mengubah arah atau mengubah rute untuk tetap bisa mengikuti arus tapi melenceng kayak gitu. Itu adalah hal yang kurang tepat ya menurutku. Jadi kalau untuk aku sendiri, adaptif itu perlu, tapi tetap harus sejalan dengan visi misi dari organisasi. Terutama juga yang menjadi anggota-anggota di aku di Sarana Pariwisata sendiri itu adalah anak-anak yang masih muda juga, jadi rentang usianya juga masih labil-labilnya kayak gitu. Jadi mereka memang harus diarahkan juga kayak gitu. Selain sebagai seorang pemimpin harus bisa mengarahkan diri, tapi juga harus bisa mengarahkan untuk anak-anak ini agar lebih berkembang lagi, gitu. Terutama di arah yang positif. Dalam menghadapi perubahan, seorang pemimpin perlu untuk tetap adaptif, jadi bisa menyesuaikan diri pada keadaan baru. Tetapi walaupun tetap harus fleksibel, seorang pemimpin tidak boleh kehilangan arah, harus berpegang teguh pada visi dan misi organisasi. Kalau menurut Kak Vina ya, itu peran pendidikan itu dalam menciptakan pemimpin masa depan itu seberapa penting? Jadi peran pendidikan bagi seorang pemimpin, menurutku itu cukup penting ya, cukup penting. Jadi tanpa didasari oleh ilmu ya, karena pendidikan itu menentukan ilmu yang dimiliki oleh pemimpin juga menurutku. Jadi cukup penting juga karena untuk mengolah emosi, terus nanti juga untuk menghadapi segala situasi yang mungkin bisa dikatakan hal-hal yang tidak terduga, itu kan pasti perlu untuk jadi lebih terbiasa, itu kan perlu yang namanya ilmu. Jadi kalau misalkan untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita juga harus gimana menyikapinya kayak gitu. Jadi di pendidikan itu juga penting karena sebagai seorang pemimpin kalau nggak punya ilmu, nanti apa yang akan ditularkan ke anggotanya kayak gitu. Terus juga selain itu pengalaman. Jadi di dunia pendidikan
itu pasti ada sesuatu yang kita dapat, ada pengalaman yang nanti akan kita dapat, dan itu bisa kita bagikan ke anggota-anggota kita bagikan, kita berikan ilmunya supaya nanti anggota-anggota ini juga dapat tahu, dan yang belum tahu jadi tahu, yang tahu makin tahu gitu. Itu yang pasti. Pendidikan penting bagi seorang pemimpin. Melalui pendidikan, pemimpin mempunyai ilmu dan juga pengalaman yang akan dibagikan kepada anggotanya. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi semakin tahu. Selama menjadi seorang pemimpin, Kak Vina ada pesan nggak sih atau nasihat yang mau disampaikan gitu ke pemimpin-pemimpin muda di Kota Magelang seperti apa? Oke, jadi untuk dari pesan gitu ya, untuk pemimpin-pemimpin muda dimanapun berada, ya jadi tetaplah dengan pendirianmu, ya jadi tetap dengan pendirian diri sendiri, terus juga punya prinsip itu tadi, dan tetap adaptif, responsif, komunikatif, terus juga sama-sama saling antara pemimpin sama anggotanya itu juga harus sama-sama saling mengerti, saling memahami, karena itu merupakan fondasi juga untuk organisasi bisa tetap berjalan. Tambah juga untuk pemimpin-pemimpin muda lebih diolah lagi mengenai pengendalian emosi, pengendalian diri kayak gitu, karena kebanyakan dari pemimpin-pemimpin ini kan masih golongan dari milenial, golongan Gen Z yang di zaman sekarang itu rentan banget adanya kayak sakit mental dan lain-lain. Nah, jadi kayak apapun masalahnya itu bisa diselesaikan asal kita punya pemimpin yang jernih. Jadi sekali lagi sebagai seorang pemimpin muda harus bisa untuk tetap kuat. Pesan untuk pemimpin masa depan di Magelang, yaitu selalu menjadi pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip dan pendirian. Pemimpin harus selalu adaptif, responsif, dan komunikatif. Menjadi seorang pemimpin harus saling memahami dan mengerti dengan anggotanya untuk menciptakan organisasi ke arah yang lebih baik. Selain itu, menjadi pemimpin masa depan harus mampu mengendalikan diri dan emosinya. Nah, itu tadi wawancara kita bersama narasumber kita, Kak Vina, yang sangat menarik sekali. Terima kasih Kak Vina sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita, membahas mengenai pemimpin masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.